Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kalista Pisesa dalam sesi podcast MTSN 1 Kota Malang. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang pastinya sangat spesial, yaitu Ibu Tri Wulida Afrianti. Beliau adalah dosen administrasi bisnis di Universitas Brawijaya. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kalista. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di podcast MTSN 1 Kota Malang. Terima kasih. Oke. Di episode kali ini saya dan Ibu akan tanya jawab serta bincang-bincang secara santai mengenai pemaparan materi yang sudah Ibu berikan tadi saat Parents Day kelas 7 hari ini. Sebelumnya Bu, saya mau bertanya, Ibu aslinya dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat nggih Bu? Betul, ya, saya dari Mataram. Bisa diceritakan Bu, bagaimana cerita saat perjalanan Ibu dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju Universitas Brawijaya hingga Ibu bisa sekolah melakukan studi lanjut di S2 S3 di Australia. Okay. Baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, saya memang berasal lahir dan besar di kota kecil di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian setelah lulus SMA, saya berkeinginan untuk kuliah di luar Lombok begitu, dan saya memilih Universitas Brawijaya di Malang. Pada saat kuliah pertama di Universitas Brawijaya, pada saat itu saya masih ingat sekali bahwa satu angkatan pada saat saya dulu, saya adalah satu-satunya yang berasal dari Lombok begitu. Dan alhamdulillah kuliahnya berjalan lancar, walaupun memang saya pertama kali saat itu jauh dari orang tua. Kuliah berjalan lancar, kemudian tidak berapa lama setelah saya lulus S1 begitu, kemudian saya langsung keterima menjadi dosen di Universitas Brawijaya. Kurang lebih 2 bulan setelah saya lulus dari S1. Kemudian setelah keterima jadi dosen di Universitas Brawijaya, kemudian terbuka peluang-peluang untuk studi lanjut S2 dan S3 dengan scholarship. Jadi tidak ada biaya yang saya keluarkan sama sekali untuk studi lanjut di luar negeri, baik itu S2 maupun S3-nya. Begitu. Jadi Ibu S2 dan S3 di Australia full dari beasiswa gitu? Ya. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia pada saat itu, program Australian Partnership Scholarship, dan juga saya memperoleh beasiswa dari Dikti. Oke. Bisa diceritakan juga Bu, bagaimana awal-awal Ibu beradaptasi ketika melakukan studi lanjutan dari Indonesia menuju Australia? Pastinya adaptasinya lumayan susah. Ya, benar sekali. Yang namanya berada di lingkungan baru, bukan hanya kota yang berbeda, tapi udah negara yang berbeda, tentu saja membutuhkan adjustment gitu ya, adaptasi yang lumayan berat pada saat itu saya rasakan, karena satu, di samping perbedaan bahasa, ya sebelum sekolah ke luar negeri saya sudah dibekali kemampuan berbahasa Inggris, tapi ternyata beda pada saat di luar negeri. Pada saat kuliah, dosen-dosennya semua orang asing yang bahasa Inggrisnya pun ternyata tidak selalu sama seperti yang kita pelajari di sekolah begitu. Jadi itu juga membutuhkan upaya yang sangat lebih dari saya untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dari aksen yang berbeda, dari gaya berbicara yang berbeda, dari istilah-istilah yang mungkin menurut saya pada saat itu sesuatu yang baru. Dan tidak hanya dari segi bahasa, saya juga harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Kalau di Indonesia kita kan collectivist country, jadi support ada di mana-mana. Kita bisa bertanya kepada tetangga dan lain-lain, minta bantuan pada tetangga dan lain-lain. Tapi kalau di luar negeri, pada saat itu saya di Australia, individualistik gitu. Jadi saya terbiasa harus beradaptasi dengan itu. Jadi nggak sembarangan berbicara dengan orang, nggak sembarangan bisa minta bantuan dengan orang begitu saja. Jadi proses adaptasinya itu menjadi sangat dibutuhkan. Begitu, di samping itu saya juga harus beradaptasi dengan
hal yang sepele misalnya dengan makanan yang ada di sana. Jadi banyak hal yang harus saya lakukan, tidak hanya dari sisi akademik tapi juga non akademik. Lalu bagaimana saja Bu caranya agar kita semua ini juga bisa sekolah di luar negeri seperti itu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana caranya supaya bisa sekolah di luar negeri? Pertama pastinya yang harus dipersiapkan adalah kemampuan berbahasa asing. Ya, salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris tentu saja. Ya, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing lainnya sebenarnya. Tapi kenapa bahasa Inggris? Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional begitu yang banyak dipergunakan di beberapa negara, menjadi bahasa pengantar baik juga di institusi pendidikannya. Jadi satu, persiapan bahasa Inggris tentunya. Yang kedua adalah persiapan akademik yang bagus, track record akademik yang bagus. Sehingga apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sekolah ke luar negeri itu nggak pernah ada yang bayar. Jadi beasiswa. Nah, salah satu seleksi beasiswa itu adalah juga melihat track record akademik selain kemampuan berbahasa asing. Dan juga apa yang harus dilakukan? Ya, harus tetap semangat, harus tetap berjuang dengan, kalau memang memiliki keinginan, misalnya Mbak Kalista pengen kuliah ke luar negeri, ya udah harus semangat begitu ya, harus tetap berjuang, berusaha sebaik yang Mbak Kalista bisa, dan tentu saja berdoa, dan juga dengan restu orang tua, doa dari orang tua dan bapak ibu guru yang di sekolah gitu ya, insya Allah akan tercapai. Iya. Selain cara-cara untuk bagaimana caranya sekolah di luar negeri agar bisa sekolah di luar negeri, pastinya juga ada kelebihan dan kekurangannya Bu. Kalau misalnya nanti sudah diterima, kita belum tahu apa aja resiko-resiko yang kita dapetin nanti waktu sekolah di luar negeri. Bisa tolong dijelaskan? Oke, ini lebih menekankan pada resiko yang bisa diterima. Oke. Salah satunya tentu saja namanya sekolah di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari negara asal begitu ya. Pasti suatu saat ada yang rasanya homesick. Jadi ada rasa kangen gitu ya, kangen dengan orang-orang yang kita sayangi yang ada di Indonesia. Karena kalau sekolah di luar negeri, menurut saya tidak memungkinkan untuk sering-sering bertemu dengan keluarga, ya kan? Biaya untuk bolak-balik luar negeri ke Indonesia kan juga bisa dibilang tidak sedikit. Jadi kemungkinan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi mungkin akan jauh lebih berkurang. Begitu, walaupun kalau sekarang lebih enak. Kalau zaman saya dulu belum ada yang namanya Zoom, ya kan? Platform Zoom nggak ada gitu kan ya. Skype pun pada saat itu masih baru gitu ya. Jadi tantangannya adalah pada saat sekolah di luar negeri ada rasa homesick, ada rasa kangen dengan orang-orang yang kita kasihi, kangen juga dengan masakan Indonesia, makanan Indonesia. Karena kalau dibilang, apalagi kalau di Australia, menurut saya taste makanannya itu plain ya, nggak begitu berasa. Jadi kadang kurang begitu cocok untuk pertama kali. Tapi ya itu yang harus kita, itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Tapi tentu saja kita harus cari solusi seperti apa. Ya kalau kangen dengan orang tua mungkin ya bisa telepon sekali gitu kan ya. Kemudian ya masak sendiri kalau pengen masakan Indonesia gitu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kekurangan, tapi insya Allah bisa kita atasi gitu. Tentunya dari resiko yang tadi sudah Ibu jelaskan, pastinya juga ada hikmah-hikmah yang pasti akan didapatkan Ibu. Hikmahnya itu apa saja Bu? Hikmahnya adalah sekolah di luar negeri menurut saya itu memberikan kesempatan untuk lebih mengembangkan diri lagi, untuk membuka wawasan kita menjadi orang-orang yang juga lebih open minded, karena kita sudah terekspos dengan lingkungan yang diversity-nya tinggi, keberagamannya tinggi, berbeda. Kita harus hidup dengan orang-orang yang beda culture dan lain-lain. Jadi menurut saya satu hal yang saya rasakan setelah kuliah dari luar negeri adalah saya menjadi lebih open minded, lebih terbuka, lebih bisa menerima perbedaan begitu, dan lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kalau dari sisi profesional, tentu saja setelah pulang dari
sekolah ke luar negeri, karir itu akan menjadi lebih meningkat. Itu yang saya rasakan. Membahas tentang hikmah Bu, saya tiba-tiba penasaran tentang cerita Ibu saat sekolah di luar negeri. Apa ada cerita yang menarik, yang menyenangkan yang bisa kita semua dengar? Cerita menarik yang menyenangkan. Oke, pastinya adalah pada saat gini, kalau sekolah di luar negeri jangan dibayangkan kegiatannya hanya sekolah gitu kan ya, kegiatannya hanya di kampus atau di sekolah gitu ya, di perpustakaan sambil baca buku sambil nangis gitu kan ya. Enggak, tapi kebanyakan international student itu terutama pada saat weekend, pada saat liburan itu udah getol-getolnya jalan-jalan. Jadi seru-seruan ketemu. Kita punya yang namanya komunitas international student. Ada komunitas Indonesian student. Jadi pada saat libur biasanya kita berkumpul, kemudian membuat acara bersama, makan-makan misalnya bareng, kemudian jalan-jalan bersama, exploring lingkungan-lingkungan baru yang bagus-bagus gitu. Jadi itu hal-hal yang menarik menurut saya. Jadi di samping sekolah kita juga bisa jalan-jalan, sekaligus jalan-jalan. Apalagi kalau beasiswa, berarti sekolah plus jalan-jalan dibiayai. Gitu. Nah sekali Bu. Okay. Untuk tadi membahas tentang komunitas apa tadi Bu namanya? Komunitas banyak namanya sebenarnya, perkumpulan pelajar Indonesia, banyak sekali namanya, nama komunitasnya. Jadi kita nggak perlu takut kalau nggak punya teman dari satu negara yang sama. Nggak perlu, sama sekali nggak perlu takut, ya, sama sekali nggak perlu takut. Apalagi pada saat saya gitu kan ya, itu aja sudah ada komunitasnya. Apalagi sekarang mahasiswa dari Indonesia tuh udah banyak banget around the world, nggak cuma di Australia, tapi di hampir semua negara itu pasti ada. Jadi nggak perlu takut. Dan ini sebenarnya yang perlu diketahui begitu, bahwa komunitas-komunitas ini juga nanti akan membantu bahkan sebelum kita berangkat ke luar negeri. Jadi dibantu apa? Misalnya dibantu dicarikan akomodasi. Atau di sini tempat tinggal akan dibantu. Jadi kita datang ke sana udah nggak perlu takut lagi, ntar datang ke sana nggak punya tempat tinggal, nggak ada yang jemput misalnya, tinggal kontak perkumpulan mahasiswa Indonesia misalnya, PPI. Jadi akan dibantu dicarikan tempat tinggal yang paling dekat dengan kampus, akan dijemput dan akan dibantu selama proses adjustment-nya. Alhamdulillah, memang sudah dimudahkan sama Allah ya Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari saya Bu. Bisa Ibu memberikan pesan-pesan kepada teman-teman semuanya mengenai sekolah di luar negeri ini? Oke, pesan ya. Yeah. Right. Saya sebagai orang tua, saya juga memiliki putri yang sekolah di sini gitu, sekarang kelas 7. Saya sekaligus berpesan juga kepada putri saya dan kepada semua siswa-siswi kelas 7, maksud saya siswa-siswi MTS, begitu, tidak hanya kelas 7. Jadi lakukanlah yang terbaik yang kalian bisa. Jangan pernah takut untuk memiliki harapan, bermimpi, termasuk untuk sekolah atau berkarir di luar negeri. Jadi jangan pernah takut. Buktinya saya yang lahir dan besar di kota kecil, bahkan di luar Pulau Jawa, itu juga bisa. Apalagi kalian, apalagi sekarang dengan teknologi yang teknologi yang begitu mapan, begitu kalian sudah terbiasa dengan teknologi, sudah terbiasa dengan misalnya bahasa asing. Jadi tetap semangat, tetap berjuang untuk mencapai apa yang kalian inginkan, tapi dalam sekolah tidak perlu dianggap sebagai suatu beban, gitu ya. Dijalani sekolah itu dengan fun, tetap dianggap menyenangkan, bukan dianggap sebagai beban, begitu. Tapi tetap dilakukan dengan bertanggung jawab, sehingga nanti hasilnya pasti akan, insya Allah akan mengikuti. Jadi bertanggung jawab, kerjakan sebaik yang kalian bisa, begitu, insya Allah ya hasilnya nanti yang terbaik insya Allah akan diberikan oleh Allah SWT. Terima kasih Bu atas pesannya dan juga
jawaban pertanyaan yang pastinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik teman-teman semua, itu tadi adalah hasil dari wawancara dan juga bincang santai dari saya dan juga Ibu Tri Wulida Afrianti. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini dan sampai jumpa lagi di sesi podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.